でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Halo semuanya, perkenalkan saya Maula Samrotul Fuada dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai materi fisika mengenai medan listrik, energi potensial, dan potensial listrik. Yuk kita simak. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih medan listrik itu apa? Atau kalian sudah sering dengar apa itu medan listrik? Nah, daripada bingung, yuk kita bahas apa itu medan listrik. Nah, medan listrik adalah medan vektor yang terjadi karena adanya muatan listrik. Kuat medan listrik yang dialami suatu muatan adalah besarnya gaya listrik yang dialami muatan tersebut dibagi muatan itu sendiri, atau biasa dirumuskan dengan E sama dengan F per Q. Nah, di mana pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa F sama dengan K, Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Menjadi, masukkan kita rumusnya, E sama dengan K, Q besar kali Q kecil per R kuadrat per Q kecil. Nah, ini bisa kita coret menjadi E sama dengan K, Q per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya muatan, dan Q adalah besar muatan. Nah, sebagai catatan, di medan listrik ini tanda plus dan negatif muatan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, arah medan listrik selalu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Nah, artinya jika kita simpan muatan uji positif ini di sekitar benda bermuatan positif, maka muatan uji ini akan mengalami gaya yang arahnya selalu menjauhi muatan positif. Nah, karena arah garis medan listrik itu searah dengan muatan uji positif, maka berarti bahwa arah medan dari muatan positif itu arahnya selalu keluar. Dan logikanya sama, maka arah medan dari muatan negatif akan selalu menuju ke dalam. Nah, ini adalah gambar garis medan listrik dari dua muatan yang sama, namun yang satu positif dan yang satu negatif. Garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk muatan negatif, dan jumlah garisnya sama. Nah, berarti medan listrik ini seperti setan ya, menjauhi hal-hal positif dan mendekati hal-hal negatif. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Dua buah muatan listrik Q1 dan Q2 berada pada garis lurus terpisah sejauh 40 cm satu sama lain. Q1 memiliki muatan plus 30 mikrokolom dan Q2 memiliki muatan min 20 mikrokolom. Jika titik P berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q2, berapa kuat medan listrik yang dialami titik P? Nah, kita jawab yaitu diketahuinya Q1 sama dengan 30 mikrokolom, kita ubah menjadi kolom yaitu sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 yaitu min 20 mikrokolom, jadi 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kita ingat ya bahwa di medan listrik ini plus minusnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, terus jarak Q1 terhadap P sama dengan itu jarak Q2 terhadap P juga. Karena tadi jaraknya 40 cm, jadi dibagi setengah ya. Jadi R sama dengan 20 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Yang ditanyakan itu E. Nah, kita jawab yaitu E1 itu sama dengan K Q1 per R kuadrat. Karena K itu 9 kali 10 pangkat 9, kita langsung masukin 9 dikali 10 pangkat 9 dikali
30 kali 10 pangkat min 6 per 0,2 kuadrat. Jadi hasilnya 6,79 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, E2 sama dengan K Q2 per R kuadrat. Hasilnya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 pangkat min 6 per 0,2 kuadrat. Hasilnya yaitu 4,5 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, karena E1 dan E2 searah, maka resultan medan listriknya adalah E sama dengan E1 plus E2. Kita masukin yang tadi 6,75 dikali 10 pangkat 6 ditambah 4,5 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya 11,25 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, selanjutnya yaitu ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Nah, besarnya EP ini dirumuskan dengan EP sama dengan K Q1 dikali Q2 per R. Nah, karena energi potensial listrik ini termasuk ke dalam skalar, jadi sebagai catatan bahwa tanda plus dan minus muatan dilibatkan dalam perhitungan. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Sebuah muatan uji memiliki muatan sebesar 2 kolom didekatkan pada suatu muatan sumber dengan muatan 8 kolom. Berapa besar energi potensial listrik apabila muatan uji berjarak 18 cm dari muatan sumber? Nah, kita langsung jawab ya. Diketahui Q1 sama dengan 8 kolom, Q2 sama dengan 2 kolom, R sama dengan 18 cm, kita ubah menjadi meter, yaitu 18 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan yang ditanyakan itu EP ya. Kita jawab EP sama dengan K dikali Q1 Q2 per R. Nah, jadi 9 kali 10 pangkat min 9 dikali 8 dikali 2 per 18 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya yaitu 8 dikali 10 pangkat 11 Joule. Nah, sekarang yaitu potensial listrik. Nah, potensial listrik adalah besar energi potensial tiap satuan muatan. Rumusnya yaitu V sama dengan EP per Q2. Nah, dimana tadi EP adalah K dikali Q1 kali Q2 per R. Nah, kita masukkan menjadi K Q1 Q2 per R per Q2. Nah, Q2 nya bisa kita coret lagi. Nah, hasilnya menjadi V sama dengan K Q1 per R. Nah, contoh soalnya yaitu muatan Q1 sama dengan min 5 mikrokolom dan muatan Q2 sama dengan 6 mikrokolom. Konstanta kolom K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom kuadrat. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, titik A berada di tengah kedua muatan. Tentukan potensial listrik pada titik A. Nah, gambarnya seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, kita jawab yaitu diketahui Q1 sama dengan min 5 mikrokolom. Kita ubah menjadi kolom menjadi min 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, jarak A terhadap Q1 yaitu 10 cm menjadi 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Nah, Q2 itu 6 mikrokolom menjadi 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, jarak A terhadap Q2 itu 10 cm menjadi 10
10 pangkat min 1 meter. Konstanta kolom sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu potensial listrik pada titik A. Nah, kita jawab yaitu potensial listrik 1 V1 sama dengan K Q1 per R. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9 kali min 5 dikali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali min 5 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya yaitu min 45 dikali 10 pangkat 4. Nah, potensial listrik 2 V2 sama dengan K Q2 per R sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan hasilnya 54 dikali 10 pangkat 4. Nah, potensial listrik pada titik A itu sama dengan V sama dengan V2 dikurangin V1 sama dengan 54 dikurang 45 dikali 10 pangkat min 4 10 pangkat 4. Hasilnya yaitu 9 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, sekarang ada latihan soal yang bisa kalian coba untuk di rumah. Nanti kirim jawabannya lewat email saya ya. Nah, cukup pertemuan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.